Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya ada dalam pembahasan seks sebelum menikah. Saya berdoa kiranya video ini bisa memberkati dan juga bisa memulihkan teman-teman, khususnya yang sudah pernah mungkin melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Ini bukan video untuk menuduh dirimu, ini bukan video untuk menjudge dirimu, tidak. Tetapi ini saya buat untuk memberikan pemulihan bagimu, untuk membawakan kabar baik kepadamu, dan kiranya hidupmu ke depannya menjadi hidup yang penuh dengan harapan, karena ada harapan di dalam Yesus. Itu sebabnya jika teman-teman diberkati lewat video ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share, dan juga bagi baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Willy Marpaung, dan mohon kesediaan untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya sehingga tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, hari ini saya akan bahas mengenai seks sebelum menikah, dan kiranya ini bisa memberkati dan bisa meneguhkan dirimu. Nah, yang pertama saya buat seks di luar pernikahan, artinya seks di luar hubungan suami istri, adalah zina dan itu melanggar perintah Tuhan. Dalam Keluaran 20 ayat 14 dituliskan jangan berzinah. Jadi perintah Tuhan jelas, jangan berzinah. Zina itu bukan hanya seks sebelum menikah, tetapi juga seks dengan orang yang tidak kita nikahi. Ya, sebagai contoh sudah menikah, sudah punya istri, tapi sama istri orang, itu juga zina namanya. Dan itu perintah Tuhan. Maksudnya itu melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan mengatakan jangan berzina. Tetapi kalau dilakukan berarti itu dosa, itu melanggar perintah Tuhan. Ya, jadi zina itu adalah dosa. Seks sebelum menikah itu adalah dosa, jelas itu adalah dosa. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur? Yang pertama, yang kalau kamu lakukan untuk yang berpacaran, bagi yang sudah terlanjur berbuat zina, melakukan hubungan seks dengan pacarnya, keduanya harus bertobat dan jangan berbuat dosa yang sama lagi. Jangan berbuat dosa itu lagi. Kalau kita lihat bagaimana perempuan yang kedapatan berbuat zina di dalam Yohanes 8 ayat 1-11, Yesus menanyakan, adakah yang menghukum engkau? Dia jawab, tidak ada Tuhan. Dan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberikan pemulihan bagi kita. Tuhan mau kita yang sudah jatuh ke dalam dosa bertobat dari dosa-dosa kita. Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan mengampuni kita. Tetapi Tuhan mau agar kita tidak berbuat dosa lagi, tidak jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Lalu bagaimana kalau misalnya jatuh lagi? Bertobat lagi. Kalau jatuh lagi gimana? Bertobat lagi. Jatuh lagi gimana? Bertobat lagi. Pengampunan Tuhan itu ada bagimu sekali, 2 kali, 3 kali, 400 kali, 500 kali, 1826 kali. Masih ada pengampunan Tuhan bagimu ketika engkau masih hidup di dunia ini. Tapi dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Ada memang risiko daripada perbuatanmu, ada memang akibat daripada perbuatanmu. Tapi ketika engkau mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosamu. Amin. Nah, yang kedua, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur berbuat zina? Jika salah satunya tidak mau bertobat, putuskan saja. Sebagai contoh, engkau di sini adalah cewek, lalu cowokmu itu tidak bertobat. Apa contohnya? Apa cirinya dia tidak bertobat dari dosa perzinahan? Cirinya adalah apa? Dia masih meminta melakukan hubungan seks denganmu. Itu jelas dia belum bertobat. Putuskan aja. Putuskan. Karena jelas dia bukan pasangan yang baik. Dia mempermainkan kasih karunia Tuhan. Dia mempermainkan anugerah Tuhan. Amin. Putuskan saja. Nah, yang ketiga, jika sudah putus, tidak usah takut. Tidak usah cemas. Ini khususnya untuk teman-teman cewek. Pasti Tuhan memberikan pasangan yang baik untukmu, yang bisa menerimamu apa adanya. Itu sebabnya ketika engkau sudah putus dengan dia, hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Jangan khawatir akan masa lalumu. Walaupun mungkin kau gak perawan lagi, tapi Tuhan akan berikan pasangan yang akan bisa menerima dirimu apa adanya. Tuhan akan berikan pasangan kepadamu yang takut akan Tuhan. Laki-laki padamu yang menerimamu apa adanya. Dan walaupun laki-laki, atau mungkin ceweknya yang tidak bertobat, ceweknya tidak bertobat, laki-laki, walaupun mungkin engkau tidak punya bekas, memang kadang laki-laki punya trauma, dia merasa minder. Tapi jangan pikirkan keminderanmu itu, bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka Tuhan akan berikan wanita yang akan menerima dirimu apa adanya. Amin. Itu sebabnya
bertobatlah. Hiduplah dalam Yesus. Daripada engkau itu kocar-kacir kesana kemari kalau udah rusak, balik sama Tuhan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Amin. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalnya hamil di luar nikah? Tadi kan gak hamil, oke, putus. Lalu bagaimana kalau misalnya hamil? Kasusnya ini dia hamil di luar nikah. Yang pertama, bertobat dan bertanggung jawab. Memang ini agak sedikit keras, tapi ya kau harus bertobat dan kau harus bertanggung jawab. Itu kan kesalahanmu, setiap kesalahan ada risikonya. Engkau harus bertanggung jawab. Yang kedua, jangan gugurkan bayi itu. Ingat, jangan tutupi satu dosa dengan dosa lain. Engkau sudah melakukan hubungan seks dengan pasanganmu, lalu dia engkau sudah engkau hamili dia, lalu kau bunuh lagi bayi itu. Jangan tutupi satu dosa dengan dosa lain. Engkau harus bertanggung jawab, lahirkan nanti anak itu. Jangan digugurkan. Amin. Nah, yang ketiga, dapatkan peneguhan nikah di gereja lokal. Saya nggak tahu bagaimana prosedurnya, tetapi pasti setiap gereja itu bukanlah showroom orang-orang suci, tapi gereja adalah bengkel orang-orang berdosa, di mana Tuhan mau memulihkan hidup mereka. Itu sebabnya datang kepada gembalamu, kepada pendetamu, minta agar kalian diberkati, minta agar pernikahan kalian diteguhkan. Karena kalau pernikahan tidak diteguhkan, itu hanya menjadi kumpul kebo. Walaupun kalian sudah punya anak, tapi kalian harus tetap dinikahkan. Agar apa? Agar berkat Tuhan ada dalam keluarga itu. Amin. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kalau misalnya hamil luar nikah? Setialah. Bentuklah keluarga dengan baik dan patahkan kutuk kenajisan itu dalam nama Yesus. Agar anak-anak kalian tidak menjadi anak-anak yang cemar, tapi menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam 1 Korintus 7 ayat 14 dituliskan, 1 Korintus pasal 7 ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Artinya apa? Kalau misalnya sudah hamil luar nikah, bentuk keluarga baik-baik. Ada seorang yang konseling kepada saya dan bertanya, lalu bagaimana hidupmu ke depannya kalau misalnya dia hamil, Bang Willy? Tenang, mungkin memang itu jalan hidupmu, memang itu karena dosamu. Tapi sudahlah, mau kemana kita bilang? Itu memang jalan hidupmu. Jalanilah. Hiduplah dalam Yesus. Setialah dengan dia. Jaga dia baik-baik. Amin. Jaga dia baik-baik. Bentuk keluarga dengan baik. Amin. Walaupun mungkin kalian itu membangun di atas kenajisan, itu makanya minta berkat Tuhan. Patahkan kutuk-kutuk kenajisan itu. Dalam nama Yesus, segala kutuk kenajisan, kutuk dosa, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak bisa mengenang kepada anak-anak kami. Sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang kudus, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kutuk itu dipatahkan sehingga tidak menjadi korban lagi anak kalian. Karena begini, setan ketika dia sudah mengincar orang tuanya, dia incar anaknya. Karena setan bekerja itu luar biasa. Dia akan hancurkan generasi demi generasi. Dia akan taklukkan generasi demi generasi. Itu sebabnya patahkan kutuk itu dalam nama Yesus. Amin. Apakah bisa dipatahkan? Ya, bisa dipatahkan kalau engkau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka bukan kutuk yang engkau wariskan kepada anak-anakmu, tapi adalah berkat yang engkau wariskan dalam anak-anakmu. Bentuk keluarga dengan baik, bentuk keluarga dengan bahagia. Hadirkan Tuhan dalam keluarga kalian. Amin. Nah, itu sebabnya, apakah kalian punya masa depan? Ya, ada masa depan bagi kalian. Ada pengharapan. Itu sebabnya, jangan langsung putus asa. Jangan langsung bunuh diri. Udahlah, hancurlah hidupku. Tidak. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bekerja. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Itulah memang resikonya. Tapi engkau masih punya hari depan. Paling tidak engkau masih ada sorga. Amin. Engkau masih punya sorga, di mana engkau diampuni. Walaupun mungkin orang-orang menolakmu karena engkau melakukan perzinahan, tapi Tuhan tetap menyambut engkau. Tapi Tuhan tetap menerima engkau. Amin. Nah, selanjutnya, ingat, catat baik-baik. Seks di dalam pernikahan itu adalah berkat Tuhan. Seks di dalam pernikahan itu adalah berkat Tuhan. Namun seks di luar pernikahan itu adalah alat setan untuk menghancurkan hidup. Memang di dalam pernikahan seks itu adalah berkat Tuhan bagi manusia. Tapi di luar pernikahan itu adalah alat setan untuk menghancurkan hidupmu. Jangan mau demikian. Jangan mau ditipu oleh setan. Tolak rayuan-rayuan setan itu dalam nama Yesus. Tolak nafsu-nafsu roh jahat itu dalam nama Yesus. Menanglah atas itu semuanya. Nah, kita akan baca firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya apa? Kalau kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Amin. Dan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dituliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Hidup lamamu, hidupmu yang sudah berdosa, hidupmu yang sudah penuh dengan kenajisan, itu sudah dilalukan Tuhan. Dan ketika kau hidup di dalam Yesus, Tuhan datangkan hidup yang baru. Tuhan pulihkan kehidupanmu. Tuhan buat hidupmu menjadi baru. Dan Tuhan siap untuk memberkati hidupmu. Dan sebagai kesimpulannya, jika sudah terlanjur, bertobatlah. Jika kau sudah terlanjur melakukan hubungan seks dengan pacarmu, bertobatlah. Yesus mengampuni dosa-dosamu. Hidup dalam Yesus dan dapatkanlah masa depan yang penuh harapan. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita, rancangan Tuhan dalam hidup kita yang mengasihi Dia, adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Memang engkau sudah berdosa dulu, memang engkau sudah melakukan kenajisan dulu, memang mungkin engkau sudah salah dulu, tapi ketika engkau mau bertobat, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka Tuhan merancangkan hari depanmu yang penuh dengan harapan. Tuhan rancangkan damai sejahtera bagimu. Tuhan rancangkan kebahagiaan dalam hidupmu. Tuhan rancangkan kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Wah, inilah memang kasih setia Tuhan. Mungkin saudara berkata, oh, yang disampaikan Bang Willy selama ini adalah hyper grace, kasih karunia dimurah-murahkan. Tidak. Ya, ini memang hyper grace. Inilah kebesaran kasih Tuhan. Ketika kita sudah berdosa pun Tuhan masih mengampuni kita. Tapi ingat, jangan permainkan kasih Tuhan itu. Saya sudah katakan, seks itu adalah seks sebelum menikah, atau seks di luar pernikahan itu memang adalah dosa. Tapi kalau engkau sudah terlanjur, bertobatlah, berbaliklah. Tuhan tetap menerimamu. Tuhan tetap memulihkan. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau menjadikan hidupmu baru. Dan hiduplah dalam Yesus. Maka Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan padamu. Saya berdoa video ini bisa memberkati. Saya berdoa kiranya konten ini bisa memberkati. Dan jika teman-teman berberkati, silakan share kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin ada teman-teman yang merasa punya teman yang pernah seperti ini, ya kan? Bisa share video ini kepada mereka sehingga mereka mempunyai pemulihan, sehingga mereka itu mendapatkan peneguhan dan tahu apa jalan, apa langkah yang harus mereka lakukan ke depannya. Itu sebabnya kiranya video ini bisa menjadi berkat, bisa memulihkan generasi muda, dan juga bisa mengantisipasi seks di luar nikah, ya. Saya tidak menghalalkan seks di luar nikah, tidak. Tapi ini bagi yang sudah terlanjur, bertobatlah. Yesus mengampuni dosa-dosamu. Saya berdoa kiranya video ini memberkati banyak generasi muda, menjamah banyak orang sehingga banyak orang mengenal Tuhan, hidup di dalam Yesus, hidup dalam pengampunan Tuhan, dan hidup dalam pemulihan Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.